Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawajidan Raditya. Saya akan berpresentasikan tentang manajemen mutu dengan NPM 2319111015. Slide pertama masuk ke pendahuluan. Perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia terus meningkat, mulai dari pembangunan gedung, jalan, jembatan, bendungan, hingga berbagai fasilitas umum lainnya. Dalam setiap proyek konstruksi, tidak hanya diperlukan perencanaan yang baik dan sumber daya yang memadai, tetapi juga penerapan manajemen mutu yang efektif. Manajemen mutu menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu proyek karena berkaitan langsung dengan kualitas hasil pekerjaan, efisiensi biaya, ketetapan waktu, serta keselamatan konstruksi dalam bidang teknik sipil. Mutu tidak hanya diartikan sebagai hasil bangunan yang kuat dan kokoh, tetapi juga sebagai kemampuan satu proyek untuk memenuhi spesifikasi teknis, standar yang berlaku, serta kebutuhan dan harapan pemilik proyek maupun masyarakat sebagai pengguna. Apabila mutu tidak dikelola dengan baik, berbagai permasalahan dapat muncul seperti kerusakan dini pada bangunan, pembengkakan biaya akibat pekerjaan ulang atau rework, keterlambatan penyelesaian proyek, hingga kegagalan konstruksi yang dapat membahayakan keselamatan. Next, apa itu mutu? Mutu adalah tingkat keseriusan suatu produk atau jasa terhadap standar, spesifikasi, dan kebutuhan pengguna dalam teknik sipil. Mutu berarti hasil pekerjaan konstruksi harus 2. 1. Aman, 2. Kuat, 3. Tahan lama, 4. Sesuai spesifikasi, 5. Tepat waktu, 6. Efisiensi biaya. Contoh, beton mutu K300 harus benar-benar memiliki kekuatan sesuai perencanaan. Manajemen mutu, pengertian manajemen mutu. Definisi, manajemen mutu adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memastikan hasil pekerjaan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen mutu: 1. Menjamin kualitas pekerjaan, 2. Mengurangi kesalahan konstruksi, 3. Menghindari pemborosan biaya, 4. Meningkatkan kepuasan pengguna, 5. Menjamin keselamatan konstruksi. Masuk ke pengertian manajemen mutu. 1. Mengapa manajemen mutu itu penting? Yang pertama, tanpa manajemen mutu dapat terjadi 1. Keretakan pada beton, 2. Penurunan pondasi, 3. Keterlambatan proyek, 4. Pembengkakan biaya, 5. Kegagalan bangunan. Manfaat manajemen mutu dalam lingkup ruang teknik sipil: hasil konstruksi berkualitas, kedua, efisiensi biaya, 3. Kepuasan pemilik proyek, 5. Meningkatkan reputasi kontraktor. Dari beberapa poin manfaat dalam manajemen mutu hasil konstruksi yang berkualitas, ini berkesinambungan dengan KI-A dan KI-C, yang dimana dua job desk tersebut sangat penting dalam konstruksi karena beberapa faktor yang mengecek bahan, material, dan lain-lain itu KI-A. Ketika
pembuatannya selesai, QC pun menguji kemampuan dari hasil si material tersebut. Contoh, beton atau uji selam tes dan lain-lainnya. Next, prinsip manajemen mutu. Di manajemen mutu ada 7 prinsip, yaitu 1. Fokus pada pelanggan. 2. Kepemimpinan. 3. Keterlibatan semua pihak. 4. Pendekatan proses. 5. Perbaikan berkelanjutan. 6. Pengambilan keputusan berbasis data. 7. Manajemen hubungan. 1. Fokus pada pelanggan. Karena sebelum kita masuk pembangunan proyek itu ada namanya perjanjian yang sudah disepakati dari pemilik proyek dan kontraktor lainnya atau pekerja lainnya. Kepuasan pelanggan sangat menjadi nomor 1 karena yang mempunyai biaya atau mempunyai kemauan dari si owner tersebut. Makanya kenapa masuk ke 7 prinsip manajemen mutu. Masuk kedua, kepemimpinan. Ketika kepemimpinan tidak terlaksana dengan baik di suatu proyek, kita tahu sendiri proyek bakal susah mengarahkan tujuan proyek ini kemana, walaupun dari awal sudah ada perjanjian dan lain-lain. Makanya sisi kepemimpinan ini dibutuhkan sekali dalam prinsip manajemen mutu, supaya tetap di koridor yang sama dengan perjanjian dan tetap menjunjung tinggi kedisiplinan dari perjanjian tersebut. Masuk ke poin 3, keterlibatan semua pihak. 4. Pendekatan proses. 5. Perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan itu mungkin bisa diartikan ketika ada retakan beton atau kolom yang harus dicek bersama QC untuk memperbaiki struktur dari awal lagi. Mungkin ada kesalahan dari material komponen yang tidak sesuai dengan standar SNI. 6. Pengambilan keputusan berbasis data. Mungkin ini masuknya ke bersamaan dengan poin 5, yang dimana ketika ada kerusakan atau perbaikan, tugas QC dan QA ini mereport hasil lapangan. Ketika pengambilan keputusan berbasis data ini sudah konkret dengan data yang di lapangan, entah keretakan, entah ada patah dari baja dan lain-lain, itu bakal bisa diperbaiki. Dan pengambilan keputusan ini berbasis data dan tidak sepihak. Masuk ke 7, manajemen hubungan. Dari semuanya sebenarnya penting, sangat penting ketika manajemen hubungan ini terlaksana dengan baik. Tidak mungkin proyek ada hambatan. Karena apa itu? Dari semua pihak tahu job desk dan tahu masalah dalam setiap masing-masing divisinya. Makanya kenapa hubungan di manajemen mutu ini sangat penting. Lanjut, sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu atau SMM merupakan sistem yang mengatur seluruh aktivitas untuk mencapai mutu yang diinginkan. Komponen 2. Kebijakan mutu, sasaran mutu, standar mutu,
pengendalian mutu, evaluasi mutu. Dari semua komponen ini harus terjalankan dari sebelum proyek dimulai sampai finishing proyek. Karena sebelum kita membuat proyek, kita tahu dulu sasaran mutunya seperti apa, standar mutunya bagaimana, pengendaliannya seperti apa, evaluasinya harus apa. Karena di evaluasi mutu ini bakal jadi gambaran ketika mungkin ada kesalahan dari proyek sebelumnya, bisa jadi gambaran ke depan untuk lebih bisa hati-hati lagi dalam menangani suatu proyek. Makanya buat beberapa mutu komponen ini sangat penting. Next, ISO 9001. Apa itu ISO 9001? Standar internasional yang mengatur sistem manajemen mutu. 1. Tujuan: menjamin konsistensi mutu. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan. Manfaat ISO 9001: sistem pekerjaan lebih teratur, dokumentasi lebih baik, daya saing perusahaan meningkat. Next, ada siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, merencanakan pekerjaan. Do, melaksanakan pekerjaan. Check, memeriksa hasil pekerjaan. Act, melakukan perbaikan. PDCA digunakan untuk meningkatkan mutu secara terus-menerus. Kalau balik lagi ke poin mutu yang sudah tadi di slide sebelumnya, ada 5 poin: kebijakan mutu, sasaran mutu, standar mutu, pengendalian mutu, dan evaluasi mutu. Lanjut, mutu dalam proyek konstruksi. Mutu harus dikendalikan pada tahapan perencana. 1. Survei. 2. Desain. 3. Perhitungan struktur. 4. Tahap pelaksanaan. 5. Material. 6. Metode kerja. 7. Pengawasan. 8. Tahapan pemeliharaan, inspeksi, perbaikan. Mutu harus dikendalikan pada tahap perencanaan. Tahap perencanaan dibagi menjadi 3. Ada survei, desain, perhitungan, struktur. Survei lokasi untuk menentukan proyek berada di mana. Desain tergantung owner ingin seperti apa desain tersebut. Dan di sini perhitungan strukturnya ketika 2 data di atas ini sudah dipegang dengan orang struktur, yang dimana bakal ada perhitungan. Entah kita bikin gedung 5 sampai 10 lantai, itu perhitungan strukturnya akan dipegang oleh divisi penghitungan struktur, dan itu di pra proyek. Masuk kedua, tahap pelaksanaan. 1. Material. Kalau bisa soal material ini menurut saya cari material yang paling murah tapi tidak mengurangi kualitas yang ada. Contoh, misal kualitas dengan harga A sekian, ternyata ada lagi di bawah itu material yang sama dengan kualitas yang sama tapi murah. Makanya di sini harus lebih teliti untuk memilih material. Jangan sampai material yang dipakai tidak berkualitas, yang ujung-ujungnya nanti bakal menjadi kerusakan pada bangunan atau kegagalan pada strukturnya sendiri. Yang kedua, metode kerja. Metode kerja ini sebenarnya di masing-masing proyek itu akan beda karena ketetapan di setiap kontraktor atau pemegang
proyek tersebut banyak perbedaan, tapi tidak keluar dari ranah si manajemen mutu ini gitu. So ke poin 3, pengawasan. Nggak usah dijelasin lagi soal pengawasan karena secara garis besar harfiahnya kita tahu tentang pengawasan dalam sistem proyek tersebut. Masuk ke tahapan pemeliharaan. 1. Inspeksi. Inspeksi bertujuan untuk mengecek kerusakan sebelum adanya kerusakan baru. Jadi bisa menanggulangi kerusakan sebelumnya untuk maintenance lah bahasa gampangnya. Poin kedua, perbaikan. Itu masuk lagi ke inspeksi yang tadi saya sudah jelaskan. Next, QA atau Quality Assurance, jaminan mutu. Serangkaian kegiatan untuk memastikan proses kerja sesuai prosedur. Contoh, SOP pekerjaan. 2. Pelatihan ketetangga kerjaan. 4. Audit internal, fokus ke pekerjaan. Mungkin beberapa prosedur QA ini yang sudah saya pelajari tentang job desk-nya dulu, karena QA ini dari proyek sampai proyek finishing itu QA ini masih sangat bekerja, karena yang mengatur QA dan yang mengecek pun QA. Makanya QC di sini untuk menguji ketika sudah ada perhitungan struktur atau beton dan lain-lain, itu akan di selam tesnya atau enggak tes apapun itu maki C. Dan QA ini mengawasi dari tahap pekerjaan dari awal sampai akhir. Makanya termasuk di sini 3 contohnya: SOP pekerjaan, pelatihan tenaga kerjaan, audit internal. Fokusnya untuk proses pekerjaan. Makanya sangat penting si QA ini. Soalnya nggak ada QA ini bisa dibilang proyek akan susah untuk berjalan dengan baik. Masuk ke next slide. QC atau Quality Control, pengendalian mutu, pemeriksaan langsung terhadap hasil pekerjaan. Contoh, uji selam tes beton. Masuk yang tadi saya sampaikan di awal di QA ini, untuk pengujian tentang apapun itu di dalam proyek, itu tugasnya QC. Contoh yang udah saya masukkan di PowerPoint saya, uji selam tes beton yang pertama, untuk menggambarkan ketika bangunan ini layak dipakai untuk khalayak umum. Poin kedua, uji kuat tekan beton. Dan di sini pun walaupun kita punya hitungan, setidaknya kita punya ada uji kuat tekan beton, karena yang kita pikirkan bangunan ini untuk sasaran mutunya untuk siapa. Mungkin kita menganalisis kalau emang arahnya sasaran mutunya untuk pengguna umum atau enggak masyarakat, semuanya harus diuji. Karena apa? Yang ditakutkan ketika kegagalan strukturnya tidak sesuai dengan perhitungan di awal, itu yang bakal jadi perdebatan di publik karena membahayakan pengguna tersebut. Masuk ke poin 3, pengukuran dimensi. Pengukuran dimensi ini misal kita pengen membuat pondasi dengan diameter besi misal 30 diameternya, ternyata di lapangan itu ada kecurangan. Makanya uji dimensi ini harus diperketat, karena sebelum kita membuat beton ini
pasti ada dimensinya kan, dimensi diameter si beton ini gitu. Jangan sampai kurang, kalau lebih pun lebih bagus gitu. Kenapa seperti itu ya, karena target marketnya ini untuk masyarakat, jangan sampai merusak reputasi nama kontraktor dan owner sendiri dari kelalaian si Ki A dan Ki C ini gitu. Fokusnya hasil pekerjaan kalau untuk quality control atau Ki C ini. Next, pengadilan mutu terkendali Ki A dan Ki C. Material yang harus diuji: 1. Beton selam tes. 2. Compression test, itu untuk baja. Yang kedua, uji tarik atau uji lentur, itu untuk baja. Tanah itu CBR, Proctor test atau sondir. Yang udah kita tahu semua di sini, yang udah saya jelaskan tadi di awal, tugas si Ki A dan Ki C ini untuk mengawasi semua berjalannya si proyek tersebut, dari mulai beton, baja, tanah, dan lain-lain. Pengendalian mutu pekerjaan beton. Tahapan 1. Pemeriksaan material. Yang kedua, pengujian selam. Yang ketiga, pengecoran. Yang keempat, kuring. Yang kelima, izin kuat tekan. Tujuannya memastikan beton mencapai mutu terencana. Balik lagi yang di awal sudah diperjanjikan dan sudah diperhitungkan oleh tim dari perhitungan struktur ini. Ketika digambar A, harus A, jangan sampai digambar A terjadinya B, yang akan mengurangi si mutu beton tersebut dan tidak sampai rencana di awal. Masuk ke pengendalian mutu pekerjaan jalan. Parameter titik 2. Kepadatan tanah. Kepadatan tanah ini harus, kalau untuk di jalan harus cari tahu, karena jangan sampai ketika kita mulai ada pengecoran, entah tonggak pengaspalan, jangan sampai 1-2 minggu atau sebulan ke depan ada likupasi yang dimana penurunan tanah terjadi. Mungkin akibat penurunan tanah itu si aspal menjadi turun dan menjadi jalan bergelombang, tidak sesuai dengan perencanaan yang di awal. Karena sangat penting kepadatan tanah ini untuk suatu jalan, pekerjaan jalan. Makanya banyak di Indonesia jalan-jalan bolong atau jalan-jalan yang di pinggirnya kadang-kadang udah ada gelombang si aspal atau beton aspal tersebut, karena yaitu keturunan si tanah tersebut. Karena kan tanah bisa turun kapan saja karena ya tadi adanya hujan, jadinya likuidasi buat si tanah tersebut. Masuk ke poin 2, tebal lapisan. Jadi tebal lapisan ini ya untuk tadi menghindari jalan-jalan yang berlubang, kayak mungkin bisa membahayakan masyarakat, halayak publik yang menggunakan fasilitas tersebut. Karena tebal lapisan ini sangat berpengaruh untuk jangka panjang, walaupun setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali itu maintenance, ada pengecekan. Makanya dari hasil inspeksi ini ternyata dari ketebalan sekian senti ternyata masih bisa dipakai, jangkanya 1 tahun tuh masih bagus dan nggak ada kerusakan. Mungkin ya ketika udah dapat survei di lapangan seperti itu,
per tahunnya bisa ditaikin per 1 senti. Menurut saya seperti itu. Yang kedua, kualitas agregat. Kualitas agregat ini ya masuklah ke tahap pekerjaan jalan, karena agregat dasar utama si bahan atau komponen sebelum membuat jalan tersebut. Masuk keempat, kadar aspal. Kadar aspal yang tinggi ini juga sangat berpengaruh untuk si kualitas jalan tersebut untuk jangka panjang. Masuk kerapatan permukaan. Pengujian sand contest yang pertama. Yang kedua CBR. Yang ketiga core drill. Mungkin kalau dari beberapa pengujian ini yang sudah kita pelajari semua di bidang teknik sipil. Lanjut, pengendalian mutu, pekerjaan gedung, pemeriksaan, titik 2, pondasi, kedua kolom, yang ketiga balok, yang keempat plat lantai, yang kelima dinding, yang keenam atap. Dilakukan secara berkala selama proyek berlangsung. Untuk pondasi yang udah saya contohkan juga tadi, jangan sampai ada pengurangan si bahan tersebut, karena pondasi ini titik utamanya suatu bangunan. Jangan sampai kita dapat kecurangan dari lapangan yang harusnya menggunakan besi diameter A menjadi B, yang tadinya udah sesuai rencana mutu jadi tidak sesuai rencana mutu. Faktor-faktor ini yang sangat krusial dalam konstruksi, karena pondasi ini ketika mungkin ada penurunan tanah atau tidak sesuai mutu sasaran pondasi ini di awal, bakal terjadinya kerusakan pada semua struktur bangunan tersebut. Masuk ke kolom. Kolom dan balok ini tidak jauh beda yang sudah saya jelaskan juga di sebelumnya. Karena uji SLAM tes ini tetap harus di sebelum pekerjaan pengecoran itu tetap harus ada uji SLAM tesnya, karena yang ditakutkan yaitu yang tadi ada kecurangan dan lain-lain dari pihak manapun. Yang selanjutnya plat lantai. Plat lantai juga misal ketebalan sekian, ternyata pas dicor itu tidak nyampe sasaran mutu di awal gitu. Misalnya perencanaannya 5 cm, ternyata pas di lapangan cuma 3 atau 3,5 cm. Itu kan udah jauh dari perencanaan di awal, yang mengakibatkan yaitu bisa juga mengakibatkan kecelakaan dalam ketika proyek terjadi dan adanya kerusakan dalam jangka waktu yang cepat. Apalagi plat lantai ini akan menopang beban mati dan beban hidup yang ada di atasnya. Lanjut ke dinding dan atap. Nggak jauh beda soal dinding dan atap ini dengan plat lantai, balok, dan kolom. Next, alat pengendalian mutu. 1. Check sheet, mencatat data lapangan. Yang kedua, histogram, menampilkan distribusi data. Yang ketiga, diagram Pareto, menentukan masalah utama. Yang keempat, fishbone diagram, mencari akar penyebab masalah. Alat pengendalian mutu ini walaupun 4 sangat dibutuhkan, karena untuk mencatat data lapangan ini, check sheet ini
sangat dibutuhkan karena data laporan per hari, per minggu, per bulan, dan per 6 bulan itu pasti selalu ditanyakan oleh si awas lapangan atau si owner tersebut gitu, gimana kelanjutan dan kemajuan proyek tersebut. Menampilkan distribusi data yang udah saya tadi bilang, diagram Pareto menentukan masalah utama. Fishbone diagram mencari akar penyebab masalah. Next, dampak teknis. Retakan struktur. Resiko akibat mutu buruk. Dampak teknis. 1. Retak pada struktur. Yang kedua, penurunan pondasi yang sudah saya tadi jelaskan di awal juga. Yang ketiga, kebocoran bangunan. Masuk dampak ekonomi, rework atau pengulangan pekerjaan. Yang ketiga, pembengkakan biaya. Yang ketiga, keterlambatan proyek. Masuk ke dampak sosial. 1. Menurunnya kepercayaan masyarakat. Resiko mutu yang buruk akan mengakibatkan seperti ini. Dampak teknisnya retak struktur, penurunan pondasi, kebocoran bangunan, terus juga dampak ekonominya rework atau pengulangan pekerjaan. Yang kedua, pembengkakan biaya. Yang ketiga, keterlambatan proyek. Dampak sosialnya menurunkan kepercayaan masyarakat dari berbagai pihak karena semua pihak yang terkait di dalamnya akan menjadi rusak reputasinya karena menurunnya kepercayaan masyarakat tersebut. Studi kasus kegagalan konstruksi akibat mutu buruk. Penyebab material tidak sesuai spesifikasi spesifikasi. Yang kedua, pengawasan lemah. Yang ketiga, pelaksanaan tidak sesuai SOP. Akibat kerusakan struktur, tambahan biaya perbaikan. Yang ketiga, resiko kecelakaan. Studi kasus ini diambil dari beberapa faktor yang udah terjadi di sekeliling kita. Penyebabnya material tidak sesuai spesifikasi karena yaitu mungkin kalau dari saya, pengamatan saya itu adanya kecurangan dalam proyek tersebut yang dimana pengurangan material ini yang mengurangi kualitas ini yang jadi tidak sesuai spesifikasi yang jadinya kerusakan si bangunan tersebut yang tidak sesuai dengan perencanaan di awal. Kedua, pengawasan lemah. Dari pengawas lapangan pun tidak tegas dan tidak punya jiwa kepemimpinan. Yang balik lagi ke poin yang pertama tadi. Kenapa kepemimpinan itu penting di dalam suatu proyek? Karena ketegasan harus tetap dijalankan untuk melaksanakan proyek sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan dari awal. Pelaksanaan tidak sesuai SOP. Ini masuk juga soal yang tadi berkesinambungan dengan pengawasan yang lemah gitu. Karena tidak mungkin tidak sesuai jalannya SOP kalau pengawasnya tidak lemah. Makanya kalau pengawasan kuat, pelaksanaan SOP ini akan terjalankan dengan baik. Akibatnya kerusakan struktur, bisa jadi patahan dalam beton, penurunan dalam pondasi yang mengakibatkan rubuhnya bangunan.
Yang kedua, tambahan biaya perbaikan. Ini juga faktor satu kenapa manajemen mutu sangat penting, karena kita bisa meminimalisir soal si pembiayaan ini. Lebih enak lagi ada yang namanya sekarang tuh BIM. Ibaratnya BIM itu yang baru saya tahu itu baru dipakai dengan sama perusahaan-perusahaan besar gitu. Enggak, padahal BIM ini di luar negeri itu ya, kalau ngelihat dari saya belajar sedikit tentang BIM itu sangat penting untuk melihat tentang biaya pengeluaran dan lain-lain gitu. Bisa lebih efektif lah daripada yang sekarang kita gunakan, masih kita gunakan gitu. Yang ketiga, resiko kecelakaan. Lanjut, peran SDM dalam manajemen mutu. Pihak yang terlibat. 1. Owner. Menentukan standar mutu itu konsultan. Mengawasi mutu pekerjaan itu kontraktor. Pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi. Tenaga kerja menjalani pekerjaan sesuai SOP yang sudah dibuat atau yang sudah ditetapkan. Peran SDM ini dalam manajemen mutu, kalau dalam organisasi strukturalnya lah, ada owner, ada konsultan, ada kontraktor, dan ada pekerjanya gitu. Next, tantangan manajemen mutu. 1. Keterbatasan anggaran. Yang kedua, SDM kurang kompeten. Yang ketiga, tekanan waktu proyek. Yang keempat, pengawasan kurang optimal. Yang kelima, perubahan desain. Jangan sampai perubahan desain ini ketika sudah ada perhitungan struktur dan lain-lain, ada perubahan desain, maka itu juga akan berubah perhitungannya. Makanya kita nggak tahu isi hati owner seperti apa, tiba-tiba sebelum pelaksanaan hamin seminggu sebelum pelaksanaan tiba-tiba ada perubahan desain. Itu tantangan manajemen mutu tersebut, karena perubahan desain ini sangat berpengaruh gitu, karena perhitungan ini tidak bisa 1-2 hari selesai, karena ya kedepannya bakal dipakai jangka panjang dan untuk dipakai masyarakat atau manusia. Jangan sampai kegagalan konstruksi membahayakan orang-orang yang menggunakan tersebut. Kalau untuk SDM yang kurang kompeten, makanya dianjurkan untuk melanjutkan pelatihan terlebih dahulu. Keterbatasan biaya anggaran ini jadi tantangan juga, karena suatu proyek walaupun kita punya owner dan dengan biaya segitu, kita juga harus memikirkan kualitas yang bagus, tapi harga atau total dari seluruhnya anggaran mencukupi dari si owner tersebut. Tekanan waktu proyek tidak usah dijelaskan lagi, karena bisa ditafsirkan secara global. Pengawasannya kurang optimal, makanya jangan sampai suatu proyek tidak ada pengawasan yang ketat. Lanjut, inovasi manajemen mutu. Building Information Modeling, BIM, atau yang disingkat BIM. Manfaat, ini yang udah saya tadi singgung juga soal BIM. Saya tidak belajar banyak tentang BIM karena di mata kuliah di Widya Tama sendiri tidak mengajarkan BIM. Tapi saya sangat pro lah untuk BIM ini. Yang pertama, mengurangi kesalahan desain. Yang ketiga, mempermudah koordinasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas proyek. Digital Quality Control. 1. Monitoring real time. Yang kedua, dokumentasi digital. Yang ketiga, pelapor lebih cepat. Mungkin kalau soal BIM ini mengurangi kesalahan desain, karena ya BIM ini sangat terstruktur.
untuk dari segi pembentukan proyek tersebut gitu. Mempermudah koordinasi juga karena lebih mudah dimengerti lah soal BIM ini menurut saya. Lanjut ke kesimpulan. Mutu merupakan faktor utama keberhasilan proyek konstruksi. Manajemen mutu memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi. Yang ketiga, QA dan QC harus diterapkan secara bersamaan. Yang keempat, ISO 9001 membantu meningkatkan kualitas organisasi tersebut. Yang kelima, pengendalian mutu yang baik menghasilkan proyek yang aman dan kuat dan ekonomis. Dari kesimpulan yang saya buat ini, kenapa di poin ketiga QA dan QC ini harus ditetapkan secara bersamaan, karena kerjanya mereka tuh sama walaupun job desk-nya beda. Dibilang sama-sama mengawasi, tapi beda topoksinya dari QA dan QC ini, quality assurance dan quality control tersebut. Lanjut, mungkin saya masukkan di sini ada tahap diskusi, yang dimana saya mendiskusikan ini sendiri dan membuat pertanyaan sendiri gitu. Mungkin ketika ada audiens, saya bakal balikan ke audiens gitu untuk pertanyaan diskusi ini. Yang pertama, mengapa quality control dan quality assurance ini harus berjalan bersamaan? Jawabannya, quality assurance dan quality control memiliki fungsi yang saling melengkapi. QA berfokus pada pencegahan kesalahan melalui perencanaan. Yang kedua, sistem kerja sama dengan QA, walaupun QC itu berfokus pada pemeriksaan hasil pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi. Jika hanya ada QA tanpa QC, kesalahan yang terjadi mungkin tidak terdeteksi. Sebaiknya, jika yang terjadi mungkin tidak terdeteksi, sebaiknya jika hanya QA dan QC, kesalahan terus berulang karena penyebabnya tidak diperbaiki karena itu keduanya harus berjalan bersamaan, menjamin mutu proyek berjalan dengan baik. Pertanyaan kedua, apa dampak terbesar jika mutu konstruksi tidak dikendalikan? Jawabannya, dampak terbesar adalah menurunnya keselamatan dan kualitas bangunan. Bangunan dapat mengalami kerusakan, retakan, bahkan roboh, sehingga membahayakan pengguna. Selain itu, biaya proyek akan meningkat karena adanya perbaikan atau rework. Proyek menjadi terlambat, dan kepercayaan pemilik owner terhadap kontraktor juga menurun. Yang ketiga, bagaimana penerapan BIM dapat meningkatkan mutu proyek? Jawabannya, BIM, Building Information Modeling, membantu meningkatkan mutu proyek dengan membuat model bangunan secara digital sehingga semua pihak dapat melihat desain yang sama. BIM dapat mendeteksi benturan antar elemen atau clash detection, mengurangi kesalahan desain, mempermudah koordinasi antar disiplin, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi pemborosan biaya maupun waktu dengan perbaikan hasil proyek menjadi
lebih berkualitas. Pertanyaan terakhir, menurut Anda faktor apa yang paling sering menyebabkan kesalahan mutu proyek di Indonesia? Menurut saya, faktor yang paling sering menyebabkan kegagalan mutu proyek adalah lemahnya pengawasan di lapangan. Selain itu, dapat terjadi faktor lainnya seperti penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. 2. Kurangnya kompeten dalam tenaga kerja atau SDM tersebut. Yang ketiga, perencanaan yang kurang matang. Keempat, komunikasi yang buruk antar pihak proyek. Yang keempat, tekanan untuk menyelesaikan proyek dengan cepat sehingga prosedur mutu diabaikan. Jika pengawasan dan penerapan sistem manajemen mutu dilakukan secara konsisten, resiko kegagalan mutu dapat dikurangi secara signifikan. Kesimpulan singkatnya, mutu proyek konstruksi dapat tercapai apabila QA dan QC diterapkan secara bersamaan, didukung dengan pengawasan yang baik, penggunaan teknologi seperti BIM, serta komitmen seluruh pihak untuk mengikuti standar mutu yang telah ditetapkan. Dan slide terakhir, penutup, yang dimana slide terakhir saya dan tidak ada slide lagi. Terima kasih untuk Bapak yang udah mau mendengarkan presentasi singkat saya perihal manajemen mutu ini. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa, kualitas bukanlah hasil kebetulan, tetapi hasil dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.